Selamat datang di pelajaran PPKPH. Materi yang pertama merupakan pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Ini merupakan materi untuk kelas 11 semester 1. Materi ini sesuai dengan kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama yaitu mampu mengelompokkan jenis tanaman rempah dan bahan penyegar. Yang kedua, menganalisis karakteristik tanaman rempah. Yang ketiga, menerapkan prinsip dan proses pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah dan penyegar. Dan yang keempat, membuat produk hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Pertama-tama, kita harus mengerti dahulu apa itu bahan rempah dan bahan penyegar. Bahan penyegar merupakan bahan yang dapat merangsang penikmatnya sehingga dapat menghasilkan efek segar pada tubuh. Bahan penyegar ini memiliki kandungan alkaloid sehingga dapat merangsang respons saraf. Bahan rempah ini baik digunakan sebagai minuman, rokok, ataupun untuk menyirih. Tanaman yang tergolong bahan penyegar yaitu kopi, teh, coklat, dan tembakau. Sedangkan bahan rempah dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan untuk bahan memasak maupun bahan-bahan untuk jamu, bisa juga untuk obat, dan sekarang sudah dikembangkan untuk pembuatan kosmetik alami. Bahan rempah dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam memberikan efek terhadap penampakan dan karakter rasa serta aroma. Berikut merupakan pengelompokan rempah berdasarkan rasa dan aroma. Berdasarkan rasa dan aromanya, rempah dibedakan menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah rempah pedas, yang kedua rempah aromatik, yang ketiga rempah fenolik, yang keempat rempah cinnamon aldehid, yang kelima rempah umbelliferans, dan yang terakhir ada rempah pemberi warna. Rempah pedas merupakan rempah pemberi rasa pedas dan menghangatkan. Misalnya ada cabai. Cabai terasa pedas karena dia mengandung zat yang disebut dengan capsaicin. Contoh yang kedua misalnya merica. Merica mengandung piperin, jahe mengandung gingerol, dan sogaol. Nah, zat-zat ini yang memberikan rasa pedas dan menghangatkan pada tubuh. Maka contoh-contoh tersebut digolongkan dalam rempah pedas. Kemudian rempah aromatik. Rempah aromatik merupakan rempah yang mengandung minyak atsiri dan memberi aroma yang khas. Contohnya adalah pala, kapulaga, dan vanili. Pada saat kita membuat kue, biasanya kita menambahkan aroma biasanya vanili. Kemudian ada rempah fenolik. Rempah fenolik misalnya adalah cengkeh, daun salam, dan serai. Rempah-rempah ini mengandung zat yang disebut dengan eugenol. Kemudian rempah cinnamon aldehid misalnya adalah kayu manis. Rempah umbelliferan misalnya adalah bunga lawang, ketumbar, dan jinten. Nah, rempah-rempah ini biasa kita gunakan untuk penyedap rasa pada masakan kita. Kemudian yang terakhir ada rempah pemberi warna. Ini mungkin familiar dengan kita semua ya, misalnya kunyit. Kunyit dapat memberikan warna kuning. Kemudian secang dapat memberi warna coklat, dan paprika dapat memberikan warna kuning, hijau, maupun merah. Tergantung dari paprika yang kita gunakan. Jika kita menggunakan paprika hijau, maka dia bisa memberikan warna hijau. Demikian juga dengan kuning dan merah. Cara pengelompokan yang kedua itu berdasarkan asal bagian pohonnya. Rempah dapat diambil dari rimpang, bunga, kulit batang, biji, buah, tangkai buah, maupun daunnya. Nah, contoh-contoh bahan yang berasal dari rimpang misalnya kunyit, kencur, jahe. Dari bunga adalah cengkeh, bunga lawang.
kulit batang itu misalnya kayu manis dan secang. Biji itu berasal dari contohnya adalah pala, kemiri, jinten, ketumbar, dan kapulaga. Sedangkan yang dari buah itu misalnya lada, merica, dan paprika. Untuk tangkai buah itu cengkeh, dan yang berasal dari daun itu misalnya daun salam dan daun jeruk. Khusus untuk cengkeh dapat digunakan dari bunga dan tangkainya karena sama-sama mengandung minyak atsiri. Jadi keduanya bisa kita gunakan. Ya, kita akan mempelajari tentang karakteristik tanaman rempah. Kita akan mempelajari rempah-rempah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang jahe. Jahe bahasa latinnya Cingiber officinalis. Tanaman ini merupakan tanaman semusim. Tinggi tanamannya antara 40 sampai 50 cm, memiliki batang semu, beralur dan berwarna hijau batangnya. Daunnya berbentuk lanset, rimpang jahe bercabang-cabang berwarna putih kekuningan dan berserat. Bentuk rimpang gemuk agak pipih dan kulitnya mudah mengelupas. Varietas jahe yang ada di Indonesia itu kita kenal ada 3 macam. Yang pertama adalah jahe gajah, yang kedua ada jahe emprit, dan yang ketiga jahe merah. Jahe gajah, jahe jenis ini memiliki rimpang yang besar dan gemuk. Dipanen pada usia muda atau usia tua. Jahe gajah dapat kita manfaatkan untuk memberi rasa pada masakan kita. Kemudian yang kedua ada jahe emprit. Jahe emprit disebut juga jahe sunti atau jahe kuning kecil. Jahe jenis ini memiliki rimpang yang kecil dan memiliki bentuk agak rata sehingga sedikit menggembung. Jahe ini harus dipanen setelah tuha. Jahe emprit memiliki rasa yang lebih pedas karena kandungan minyak atsiri yang lebih besar dibandingkan dengan jahe gajah. Pengolahan jahe emprit ini banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan ekstrak oleoresin dan minyak atsiri. Kemudian yang ketiga ada jahe merah. Rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe putih kecil. Dipanen setelah tua dan juga memiliki kandungan minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan. Yang kedua adalah kencur. Kencur memiliki bahasa Latin Kaempferia galanga L. Kulit rimpangnya agak liat, berwarna coklat muda hingga tua, licin dan berkilau. Induk rimpang berbentuk silindris. Kencur dimanfaatkan oleh rumah tangga maupun industri obat dan makanan. Kencur memiliki kandungan yang disebut dengan etilpetoxisinamid atau biasa disingkat dengan EPMS. Kandungan ini menjadi bagian penting dalam industri kosmetik karena bermanfaat sebagai bahan pemutih dan juga anti-aging dan penuaan jaringan kulit. Nah, buat kamu yang ingin awet muda, kamu bisa pakai kencur untuk masker maupun lulur di badan kamu. Nah, kencur mengandung apa tadi? Iya, EPMS. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kunyit. Kunyit biasa disebut juga dengan kunir, atau orang sini biasa menyebutnya unyit. Kunyit digunakan sebagai pewarna alami kuning. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Untuk saat ini, kunyit juga dikembangkan sebagai bahan kosmetika tradisional. Yang keempat ada temulawak. Kalau kamu bertemu dengan pelawak, kamu akan selalu tertawa. Tetapi kalau kamu bertemu dengan temulawak, maka kamu akan banyak makan. Karena temulawak mengandung kurkuminoid. Ya, temulawak dalam bahasa Latin disebut dengan Curcuma santorisa.
Cirinya, induk rimpang berbentuk silindris, bulat, berbuku-buku, berdiameter sekitar 5 cm dan panjangnya sekitar 10 cm. Induk rimpang membentuk cabang ke berbagai arah. Cabang dan ranting rimpang ini berbentuk silindris, berwarna kuning, kelabu, dan berkilauan. Rimpang temulawak berbau harum dan tajam serta memiliki rasa pahit agak pedas. Temulawak mengandung senyawa yang disebut dengan kurkuminoid dan minyak atsiri. Kurkuminoid selain menambah nafsu makan, kurkuminoid juga bersifat antibakteria, anti kanker, anti tumor, anti radang, mengandung antioksidan dan hipokolesteromik. Hipokolesteromik itu artinya dia rendah kolesterol, ya. Sedangkan minyak atsiri berbau dan berasa yang khas sebagai bahan ramuan beberapa obat tradisional dan dibuat menjadi bahan pembuat minuman. Sekarang sudah mulai dikembangkan minuman yang berasal dari temulawak. Selanjutnya ada lengkuas atau dalam bahasa Latin disebut alpin galangan. Lengkuas dalam bahasa AHY di daerah kita ini biasa kita sebut dengan langkung, ya. Cirinya rimpang berwarna merah atau putih, ukurannya bervariasi, aromanya harum. Rimpang lengkuas tua banyak seratnya, kalau yang muda dia masih lembut. Tetapi yang tua dia sudah banyak serat dan keras, biasanya susah untuk ditumbuk maupun diparut. Rimpang lengkuas muda dan masih segar dapat digunakan untuk memberi aroma serta mengawetkan masakan. Lengkuas yang berwarna putih untuk pengempuk daging dalam masakan sekaligus sebagai pewangi masakan. Lengkuas yang berwarna merah dimanfaatkan sebagai bahan ramuan jamu tradisional. Lengkuas memiliki kandungan beberapa jenis minyak atsiri, di antaranya kamfer, galangi, galangol, eugenol, dan kurkumin. Lengkuas dalam kehidupan sehari-hari biasa kita gunakan untuk masakan, ya, untuk pengharum masakan. Selanjutnya ada cengkeh. Cengkeh dalam bahasa Latin Syzygium aromaticum. Bagian tanaman yang dimanfaatkan adalah bunga, tangkai bunga, dan daun cengkeh. Bunga cengkeh kering mengandung minyak atsiri, lemak, resin, tanin, protein, selulosa, pentosan, dan mineral. Karbohidrat terdapat dalam jumlah 2/3 dari berat bunga. Paling banyak mengandung minyak atsiri yang jumlahnya bervariasi tergantung dari banyak faktor, di antaranya jenis tanaman, tempat tumbuh, dan cara pengolahannya. Selain itu, cengkeh juga digunakan sebagai penyedap rasa alami. Cengkeh juga mengandung unsur-unsur nutrisi lain seperti protein, vitamin, dan mineral. Nah, itu secara singkat kita pelajari tentang. Ya, sesuai dengan tujuan yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prinsip dan proses pengolahan bahan penyegar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari secara umum dulu tentang prinsip proses pengolahan bahan penyegar. Untuk lebih jelasnya, lebih rincinya, kita akan mempelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, prinsip yang pertama adalah pengeringan. Intinya, pengeringan ini adalah mengurangi kadar air dalam bahan dengan penguapan. Penguapan dapat kita lakukan dengan cara menjemur bahan langsung di bawah sinar matahari, maupun kita keringkan dengan menggunakan alat yang disebut dengan alat oven. Kemudian prinsip yang kedua adalah penepungan. Penepungan adalah mengubah bentuk produk dari ukuran besar menjadi berukuran kecil. Penepungan dapat menggunakan mesin penggiling, kemudian kita ayak sehingga mendapatkan bahan yang halus. Contoh produknya antara lain jahe, produk kunyit, maupun serbuk cabai. Kemudian yang ketiga ada ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pelarutan untuk menghasilkan minyak atsiri dan olearasin.
Ekstraksi dibedakan menjadi dua, yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Jadi bahannya yang sudah kita haluskan kita campurkan dengan pelarut, baik itu menggunakan alkohol maupun menggunakan air. Dan ekstraksi dengan pengepresan. Kalau dengan pengepresan kita tidak menambahkan pelarut lain. Jadi bahan yang sudah kita haluskan langsung dipres, tekan sehingga menghasilkan minyak atsiri dan oleorasin. Kemudian ada proses destilasi atau penyulingan. Proses ini merupakan pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan tekanan uap dan titik didih suatu zat untuk menghasilkan atsiri dan oleorasin. Ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu penyulingan uap, yang kedua ada penyulingan uap dan air, dan yang ketiga ada penyulingan secara langsung. Contohnya yaitu proses penyulingan pada pembuatan minyak daun cengkeh. Kemudian yang terakhir ada prinsip yang disebut dengan enkapsulasi. Intinya enkapsulasi ini adalah membuat minyak atsiri dan oleorasin itu menjadi kapsul yang berbentuk bulat. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.